Bab 20. Saint Mary Church, kata ayahku, adalah gereja mungil bergaya Victoria yang berada di batas kampus lama. Aku telah melewatinya ratusan kali tanpa pernah memasukinya. Tapi sekarang aku berpikir gereja Katolik kelihatannya pendamping yang sesuai bagi semua kengerian ini. Bukankah ajaran sehari-hari Katolik juga berurusan dengan darah dan kebangkitan badan? Bukankah mereka ahli dalam urusan tahayul? Entah mengapa, aku meragukan kapel-kapel Protestan yang banyak terdapat di universitas ini akan banyak membantu. Mereka kelihatannya tidak memenuhi syarat untuk bergulat dengan mayat hidup. Aku yakin gereja-gereja Puritan besar yang berbentuk persegi di kota tidak akan mampu berbuat apa-apa menghadapi vampir dari Eropa. Pembakaran tukang-tukang sihir lebih cocok bagi mereka, sesuatu yang terbatas di lingkungan mereka sendiri. Tentu saja, aku akan berada di Saint Mary lama sebelum tamuku yang ogah-ogahan. Apakah dia akan datang? Itu separuh ujiannya. Saint Mary ternyata memang buka, untungnya, dan panel-panel interiornya berbau lilin serta kain kursi berdebu. Dua perempuan tua bertopi dengan hiasan bunga imitasi sedang mengatur bunga-bunga asli di altar. Aku melangkah masuk dengan agak canggung dan duduk di bangku paling belakang. Tempat aku bisa melihat pintu-pintu tanpa seketika terlihat oleh orang yang masuk. Aku menunggu cukup lama, tapi kesunyian gereja dan suara rendah percakapan kedua perempuan tua itu agak menenangkan diriku. Aku mulai merasa letih untuk pertama kalinya, setelah hampir tidak memejamkan mata tadi malam. Akhirnya, pintu depan mengayun terbuka lagi pada engsel-engselnya yang berusia 90 tahun. Dan Helen Rossi berdiri ragu-ragu sejenak di ambang pintu, menoleh ke belakang, lalu melangkah masuk. Cahaya matahari dari jendela samping menyiramkan warna turquoise dan mauve pada pakaiannya ketika ia berdiri di sana. Kulihat ia menoleh ke kiri kanan di ruang depan yang berkarpet. Ketika tak melihat seorang pun di sana, dia bergerak maju. Kuperhatikan apakah ada tanda-tanda mengkeret atau mengerut menyeramkan di kulit atau warna wajahnya. Atau apapun, aku tidak tahu. Yang mungkin menunjukkan alergi terhadap musuh bebuyutan Dracula, gereja. Jangan-jangan relik peninggalan gaya Victoria berbentuk kotak ini juga tidak bisa mengusir kekuatan-kekuatan gelap, pikirku ragu. Tapi bangunan ini kelihatannya memiliki semacam kekuatannya sendiri terhadap Helen Rossi, karena sesaat kemudian ia bergerak melewati warna-warni cerah jendela ke depan. Dengan perasaan malu pada kelakuanku yang mengintip diam-diam, kulihat dia melepas sarung tangan dan mencelupkan satu tangan ke baskom, lalu menyentuh dahinya. Gerakan itu lembut. Wajahnya dari tempat aku duduk terlihat serius. Ya, aku melakukannya demi Rossi. Dan sekarang aku tahu pasti bahwa Helen Rossi bukan frikolakas. Walaupun sikapnya keras dan kadang-kadang terkesan jahat. Ia masuk ke ruang tengah lalu mundur sedikit, melihat aku berdiri. "Kau bawa surat-suratnya?" bisiknya. Matanya menatapku curiga. Aku harus kembali ke fakultasku jam 1. Ia menebar pandang lagi. "Ada apa?" tanyaku cepat. Kulit lenganku merinding gugup. Kelihatannya aku punya indera keenam yang tidak sehat sejak 2 hari terakhir ini. "Ada yang membuatmu takut?" "Tidak," katanya masih berbisik. Ia menggenggam kedua sarung tangannya dengan satu tangan sehingga tampak seperti bunga di depan jasnya yang hitam. Aku cuma agak heran, apakah ada orang lain yang juga baru masuk ke sini? Tidak. Aku tidak menebar pandang. Gereja itu sepi, hanya ada 2 perempuan tua tadi di altar. "Ada orang yang mengikutiku," katanya dengan suara rendah. Wajahnya berbingkai rambut hitam berombak, tampak berekspresi aneh. Campuran rasa curiga dan keberanian. Untuk pertama kalinya, aku berpikir apa saja yang dia korbankan untuk memperoleh keberanian seperti yang dimilikinya itu. Rasanya dia mengikutiku. Lelaki kurus berpakaian lusuh, jaket wool, dasi hijau. "Kau yakin? Di mana kau melihatnya?" "Di tempat penyimpanan kartu katalog," sautnya perlahan. "Aku ke sana untuk memeriksa kebenaran ceritamu tentang kartu yang hilang. Aku tadinya belum yakin apakah aku percaya atau tidak." Ia bicara apa adanya, tanpa nada minta maaf. Kulihat dia di sana, kemudian yang kutahu dia mengikutiku. Dari jarak agak jauh, di Elm Street. "Kau kenal dia?" "Ya," kataku murung. "Dia pegawai perpustakaan." "Pegawai perpustakaan?" Dia tampak menunggu penjelasan lebih lanjut. Tapi aku tidak bisa menceritakan padanya tentang luka yang kulihat di leher orang itu. Itu terlalu sulit dipercaya, terlalu aneh. Kalau kuceritakan, dia pasti akan menganggap aku betul-betul sakit jiwa. Dia kelihatannya curiga pada gerak-gerikku. "Kau betul-betul harus menghindari dia," kataku. "Akan kuceritakan lebih jauh tentang dia nanti. Ayo, duduk yang nyaman. Ini surat-surat itu." Ku berikan ruang baginya di bangku beralas beludru dan kubuka tas kantorku. Wajahnya langsung penuh konsentrasi.
Diambilnya paket itu dengan hati-hati dan dikeluarkannya surat-surat itu dengan rasa hormat, seperti aku kemarin. Aku hanya bisa mengira-ngira sensasi apa yang dirasakannya. Melihat tulisan tangan seorang ayah yang sampai saat ini hanya dia kenal sebagai sumber rasa marah. Aku ikut melihat dari belakang pundaknya. Ya, itu tulisan tangan yang tegas, dengan huruf-huruf tegak. Mungkin itu saja sudah membuatnya tampak agak lebih manusiawi di mata anak perempuannya. Lalu terpikir olehku bahwa aku tidak boleh ikut membaca seperti itu, jadi aku berdiri. Aku akan berjalan-jalan di sekitar sini dan memberimu waktu untuk membaca semua itu sendiri. Kalau ada sesuatu yang bisa kujelaskan atau kubantu, dia mengangguk tanpa mengalihkan pandangan dari surat pertama. Dan aku berjalan menjauh. Bisa kulihat dia memperlakukan kertas-kertas pentingku itu dengan hati-hati. Dan dia sudah mulai membaca kalimat-kalimat Rosi dengan sangat cepat. Selama setengah jam berikutnya, aku meneliti altar berukir, lukisan-lukisan di kapel, rumbai-rumbai yang tergantung dari mimbar, sosok marmer seorang ibu yang kelelahan dan bayinya yang meronta-ronta. Salah satu dari lukisan-lukisan itu menarik perhatianku. Lazarus dengan wajah seperti memedih terkuyung keluar dari kubur ke dalam pelukan saudara-saudara perempuannya. Pergelangan kakinya kelabu kehijauan dan pakaian kuburnya kotor. Wajahnya pudar setelah 1 abad terkena asap dan dupa. Tampak pahit dan letih. Seakan ia sama sekali tak bersyukur dengan dipanggilnya dia kembali dari istirahatnya. Kristus yang berdiri tidak sabar di pintu masuk kuburan, mengangkat kedua tangannya, memperlihatkan wajah sangat jahat, serakah dan tidak sabaran. Aku mengerjapkan mata, menengok ke tempat lain. Kekurangan tidurku beberapa hari ini jelas sudah meracuni otakku. Aku sudah selesai, kata Helen Rosi di belakangku. Suaranya rendah dan dia tampak pucat serta letih. Kau benar, katanya. Tidak sedikit pun disebut-sebut tentang affair-nya dengan ibuku, atau perjalanannya ke Rumania. Kau menceritakan yang sebenarnya tentang masalah itu. Aku tidak mengerti. Itu pasti terjadi pada periode yang sama. Pasti pada perjalanan yang sama ke daratan Eropa. Karena aku dilahirkan 9 bulan setelah itu. Maafkan aku. Wajah gelapnya tidak minta dikasihani. Tapi aku merasa kasihan. Kuharap aku punya beberapa petunjuk untukmu. Tapi kau lihat sendiri seperti apa penuturannya. Aku juga tidak bisa menjelaskan hal itu. Setidaknya kita saling percaya, kan? Dia memandang langsung padaku. Aku heran sendiri bahwa aku merasa senang di antara semua perasaan sedih dan khawatir ini. Betulkah? Ya, aku tidak tahu apakah makhluk yang disebut Dracula betul-betul ada, atau apa sebetulnya yang disebut Dracula itu. Tapi aku percaya padamu waktu kau bilang Rosi, ayahku, merasa dirinya dalam bahaya. Jelas ia sudah merasakannya bertahun-tahun yang lalu. Jadi tidak aneh kan kalau ia mengalami rasa takutnya lagi ketika melihat buku kecilmu. Kebetulan yang tidak menyenangkan dan mengingatkan akan masa lalu. Dan bagaimana pendapatmu mengenai lenyapnya dia? Ia menggeleng. Bisa jadi karena gangguan mental, tentu saja. Tapi aku mengerti apa yang kau maksud sekarang. Surat-suratnya mengindikasikan... Ia ragu-ragu sejenak. Jalan pikiran yang logis dan berani, seperti tulisan-tulisannya yang lain. Lagi pula, banyak yang bisa kau pelajari dari buku-buku karya seorang sejarawan. Aku tahu buku-bukunya dengan baik. Semua hasil kerja otak yang jernih dan stabil. Kuajak dia kembali ke surat-surat itu dan tasku. Aku khawatir meninggalkan surat-surat itu tak terjaga walaupun hanya beberapa menit. Dia sudah memasukkan kembali semua kertas-kertas itu dengan rapi ke amplop, dengan urutan aslinya. Aku yakin. Kami duduk berdua di bangku, bagaikan dua sahabat. Kita andaikan saja ada kekuatan-kekuatan supernatural yang terlibat dengan hilangnya dia. Kuberanikan diriku mengatakan itu. Aku tidak percaya akan mengatakan ini, tapi untuk argumentasi saja. Apa saranmu untuk tindakan kita berikutnya? Baik, katanya lambat-lambat. Profil wajahnya tajam, berpikir keras sangat dekat padaku. Aku tidak melihat ini akan banyak membantumu dalam investigasi modern. Tapi kalau kau ikuti alur kisah legenda Dracula, kau harus menganggap Rosi telah diserang atau dibawa pergi vampir, yang akan membunuhnya atau yang lebih mungkin, menulari dia dengan kutukan mayat hidup. 3 serangan yang mencampurkan darahmu dengan darah Dracula, atau darah salah seorang pengikutnya, akan membuatmu menjadi vampir selamanya. Kau tahu, kalau dia pernah digigit 1 kali, kau harus menemukannya secepat mungkin. Tapi untuk apa Dracula muncul di tempat ini? Dan mengapa menculik Rosi? Kenapa tidak langsung menyerang dan menularinya saja, tanpa membuat perubahannya terlihat orang lain? Aku tidak tahu, katanya menggeleng. Menurut kisah, memang tindak tanduknya tidak umum. Rosi pasti... Maksudku, kalau semua ini supernatural, pasti ada sesuatu yang pada dirinya yang menarik perhatian khusus Dracula. Mungkin juga dia merupakan ancaman bagi Dracula.
Dan menurutmu, buku kecil yang kutemukan dan kubawa ke Rosie punya andil dalam hilangnya dia? Akal sehatku mengatakan itu sama sekali tidak masuk akal. Tapi, ia melipat sarung tangannya dengan rapi di pangkuannya. Mungkin masih ada sumber informasi yang kita lewatkan. Bibirnya berkerut. Tanpa aku ucapkan, aku berterima kasih atas penggunaan kata kita itu. Misalnya, dia menghela napas dan membuka lipatan sarung tangannya. Ibuku, ibumu, tapi apa yang dia ketahui tentang... Aku baru mau mulai mengajukan serangkaian pertanyaan ketika perubahan cahaya dan embusan udara membuatku menoleh. Dari tempat kami duduk, kami bisa melihat pintu gereja tanpa terlihat dari sana. Tempat strategis yang kupilih untuk menunggu kedatangan Helen tadi. Sekarang sebuah tangan terlihat menyelinap di antara kedua daun pintu. Lalu diikuti wajah kurus lancip. Si pegawai perpustakaan yang aneh itu mengintai ke dalam gereja. Aku tidak bisa menjelaskan seperti apa perasaanku di gereja yang tenang itu ketika wajah si pegawai perpustakaan muncul di pintu. Aku langsung terbayang binatang berhidung lancip yang suka menyelinap dan mengendus-ngendus, musang atau tikus. Di sampingku, Helen membeku, menatap pintu. Setiap saat orang itu akan mencium jejak kami, tapi kami masih punya waktu 1 atau 2 detik menurut perhitunganku. Dan tanpa bersuara ku ambil tas dan amplop dengan satu tangan, lalu ku genggam tangan Helen dengan tangan satu lagi. Tidak ada waktu untuk minta izin lebih dulu. Kemudian ku tarik dia dari ujung bangku ke gang samping. Ada pintu terbuka di sana, menuju ruangan kecil, dan kami masuk ke sana. Ku tutup pintunya pelan-pelan. Dengan hati mencelos kulihat pintu itu tidak bisa dikunci dari dalam, walaupun ada lubang kuncinya. Ruangan itu lebih gelap daripada nef, ruang tengah gereja. Di tengah ada bejana air pembaptisan, dan 1 atau 2 bangku berbantalan kursi di dinding. Helen dan aku berpandangan tanpa bicara. Aku tidak bisa membaca ekspresi wajahnya, kecuali bahwa ada campuran sikap waspada dan menentang dengan sama banyaknya dengan rasa takut di sana. Tanpa berkata atau memberi tanda dengan gerakan tubuh, kami berjalan hati-hati ke belakang bejana. Dan Helen berpegangan pada bejana itu untuk memantapkan diri. Setelah 1 menit, aku tidak tahan berdiam diri saja. Ku berikan amplop itu pada Helen dan kembali ke lubang kunci. Ketika mengintai dengan hati-hati melalui lubang kunci itu, kulihat si pegawai perpustakaan berjalan melewati tiang. Dia memang mirip musang, wajah lancipnya condong ke depan, menoleh kiri kanan memeriksa setiap bangku. Ia berbelok ke arahku, dan aku bergerak mundur sedikit. Kelihatannya ia memerhatikan pintu ruangan tempat kami bersembunyi. Bahkan telah melangkah 1 atau 2 tindak, lalu menjauh lagi. Tiba-tiba sweater berwarna lavender bergerak masuk ke bidang penglihatanku. Itu salah satu dari 2 perempuan tua di altar tadi. Aku bisa mendengar suaranya agak pelan. Ada yang bisa kubantu? Tanyanya ramah. Aku mencari seseorang. Si pegawai perpustakaan memiliki suara yang tajam melengking, terlalu keras untuk ketenangan di dalam gereja. Apakah kau melihat wanita muda ke sini memakai setelan hitam, berambut hitam? Oh ya? Wanita baik hati itu ikut menebar pandang. Ada seseorang seperti itu di sini tadi. Dia bersama pria muda, duduk di bangku belakang, tapi tidak ada lagi sekarang. Si musang berputar ke sana kemari. Mungkinkah dia bersembunyi di salah satu ruangan-ruangan itu? Dia tidak pakai tedeng aling-aling ini. Dia tidak pakai tedeng aling-aling, itu jelas. Sembunyi, si wanita lavender berpaling ke arah kami juga. Aku yakin tak seorang pun bersembunyi di gereja kami. Kau ingin aku memanggil pastor kami? Kau perlu bantuan? Si petugas perpustakaan melangkah mundur. Oh tidak, katanya. Mungkin aku yang salah. Kau mau beberapa literatur kami? Oh tidak. Ia mundur ke gang. Tidak, terima kasih. Ia menebar pandang sekali lagi, lalu hilang dari bidang penglihatanku. Terdengar suara klik berat, suara berdebung. Pintu depan gereja tertutup di belakangnya. Kuanggukan kepala ke Helen dan ia menghela napas lega. Tapi kami menunggu beberapa menit lagi di tempat itu, saling menatap. Helen yang menunduk lebih dulu, keningnya berkerut. Aku tahu, dia pasti bertanya-tanya. Bagaimana dia sampai terlibat situasi seperti ini? Dan apa artinya itu? Bagian atas rambutnya hitam berkilau. Dia tidak bertopi lagi hari ini. Dia mencarimu, kataku dengan suara rendah. Mungkin dia mencarimu. Dia menunjuk amplop di tanganku. Aku punya perasaan aneh, kataku lambat. Mungkin dia tahu di mana Rosie berada. Keningnya berkerut lagi. Tidak satu pun dari semua ini masuk akal, jadi itu mungkin saja, gumamnya. Aku tidak bisa membiarkanmu kembali ke perpustakaan atau ke kamarmu. Dia akan mencarimu di 2 tempat itu. Membiarkanku, ia mengulangi perkataanku. Miss Rosie, ku mohon, kau ingin menjadi orang hilang berikutnya?
Ia terdiam. Jadi, apa rencanamu untuk melindungiku? Suaranya mencemooh dan aku berpikir tentang masa kecilnya yang aneh. Mengungsi ke Hongaria ketika masih di dalam rahim ibunya, serta koneksi politik yang memungkinkan dia melakukan perjalanan ke bagian lain dunia untuk pembalasan dendam akademis. Tentu saja kalau semua ceritanya benar. Aku punya ide, kataku perlahan. Aku tahu ini akan terdengar agak memalukan, tapi aku akan merasa lebih tenang kalau kau mau mengikuti saranku. Kita bisa membawa beberapa jimat dari gereja ini. Ia menaikkan alis. Kita cari sesuatu, lilin atau salib atau sesuatu yang lain, dan beli bawang putih dalam perjalanan pulang. Maksudku ke apartemenku. Alis itu naik lebih tinggi lagi. Maksudku kalau kau mau menemaniku. Dan kalau kau bisa, aku mungkin harus melakukan perjalanan besok. Tapi kau bisa tidur di sofa. Dia telah memakai sarung tangan dan sekarang bersedekap. Aku merasa wajahku merona merah. Aku tidak bisa membiarkan kau kembali ke asramamu karena mungkin kau akan dikejar atau ke perpustakaan juga. Dan banyak yang harus kita bicarakan rasanya. Aku ingin tahu menurutmu apa yang ibumu... Kita bisa bicarakan itu di sini, sekarang juga, katanya dingin. Dan mengenai pegawai perpustakaan itu, aku ragu dia akan bisa mengikutiku ke kamarku. Kecuali, apakah dia punya semacam lesung pipi di salah satu sisi dagunya yang keras? Atau itu hanya sarkasme? Kecuali kalau dia sudah bisa mengubah dirinya menjadi kelelawar. Kau tahu, ibu asrama kami tidak membolehkan vampir masuk ke kamar kami. Atau laki-laki. Lagi pula, aku berharap dia akan mengikutiku kembali ke perpustakaan. Berharap? Aku terkejut. Aku tahu dia tidak akan bicara dengan kita di sini, di gereja. Dia mungkin menunggu kita di luar. Aku harus mengorek keterangan dari dia, karena dia mencoba mencampuri hak-hak perpustakaanku. Dan kau percaya dia punya informasi tentang Profesor Rossi? Kenapa tidak kita biarkan saja dia mengikutiku? Kita bisa membicarakan ibuku sambil jalan. Aku pasti tampak lebih daripada sekedar bimbang, karena tiba-tiba dia tertawa, giginya putih dan rata. Dia tidak akan menerkamu di siang bolong, Paul.